Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas, yaitu dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ilmu yang Allah wajibkan kepada para hamba untuk diketahui. Dan menuntut ilmu adalah telah maklum, telah diketahui, adalah di antara seutama-utama amal. Jangankan berjalan dengan niat menuntut ilmu, sekedar duduk saja, bukan dalam rangka menuntut ilmu. Orang yang sekedar duduk, karena mungkin melihat temannya duduk, dia ingin duduk, maka dia tetap memperoleh keutamaan, tidak rugi. Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang teman duduknya itu tidak merugi, tidak celaka. Apalagi kalau memang diniatkan dari rumah menuju ke masjid dalam rangka menuntut ilmu, yang tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri dan orang lain. Ya tentunya untuk diamalkan ya setelah mempelajari ilmu tersebut. Bukan menuntut ilmu dalam rangka berbangga-bangga di hadapan para ulama. Bukan dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Bukan untuk dianggap sebagai orang yang paling alim, dikatakan dia adalah orang yang berilmu. Maka apabila seorang menuntut ilmu bukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian. Ya sebagaimana Nabi SAW di dalam sabdanya mengatakan, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah, atau yabtahi bihi wajhallah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu itu harusnya adalah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, tetapi orang tersebut tidaklah dia menuntut ilmu kecuali agar dia mendapatkan bagian dari dunia. Maka kata Nabi SAW, dia tidak akan mendapati bau surga. Jangankan surganya, baunya saja dia tidak akan mendapatinya. Ini bahayanya. Ya, bahaya seorang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka senantiasa ya para ulama di dalam majelis mereka mengingatkan berulang-ulang agar hendaknya setiap penuntut ilmu itu mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu, mengharapkan wajah Allah, bukan untuk yang selainnya. Di antaranya adalah untuk berbangga-bangga, untuk berdebat dengan orang bodoh, dan untuk mendapatkan bagian dari dunia.
Ya, kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa dimudahkan dan dikuatkan, serta diberikan istiqamah ya di dalam menuntut ilmu. Jamaah rahimahillah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Quranil Karim masih pada pembahasan kelompok yang kedua, ya, karena ada dua golongan manusia secara umumnya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Yang kafir terbagi menjadi dua, yang mereka menampakkan kekafirannya. Inilah yang akan kita bahas. Nanti setelah itu adalah orang-orang yang zahirnya menampakkan keislaman, tetapi batinnya mereka kufur. Mereka benci terhadap Islam, yaitu adalah golongan orang-orang munafik. Adapun pada pertemuan yang lalu telah kita bawakan keterangan para ulama yang berkaitan dengan makna kafir atau al-kufr secara bahasa. Yang maknanya adalah apa? Yang menutupi atau yang menghalangi. Maka secara bahasa banyak ya diterapkan kepada jenis ya, jenis orang ataupun diterapkan pada hal yang lainnya. Contohnya orang-orang yang mereka senantiasa berladang atau disebut dengan petani. Secara bahasa disebut sebagai kafir, karena mereka menutupi biji. Ya, mereka menggali tanah, kemudian biji tersebut ditutup dengan tanah. Maka para petani disebut sebagai kufar, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang kerjanya adalah menutupi biji-bijian, menanam bijian, ditutupi dengan tanah. Kemudian malam juga disebut sebagai kafir, karena pada malam hari, malam menutupi atau di dalam malam hari ada kegelapan, sehingga sebagian perkara tidak nampak, maka tertutupi. Demikian pula laut, ya, laut juga disebut sebagai kafir, karena yang ada di dalam laut tertutupi, tidak kelihatan. Atau sungai yang besar juga disebut sebagai kafir. Atau daerah yang terpencil, yang hampir-hampir tidak pernah dilewati oleh manusia, yang tidak ada penghuninya, juga disebut sebagai daerah kafir, ya. Jadi maknanya adalah yang menutupi, maknanya adalah yang menghalangi. Ini secara bahasa. Adapun yang dimaui di dalam ayat ini, firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan ataupun engkau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Maka secara istilah syar'i, kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kufru al-akbar, kufur besar. Berarti pelakunya dinyatakan keluar dari Islam. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita bawakan 5 jenis
ya, kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. 4 jenisnya adalah yang dinampakkan, yang kelima adalah kufur yang dikatakan sebagai nifak, ya. Orangnya menampakkan keislaman tetapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Orang-orang munafik. Tapi yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi, yang berkaitan dengan keyakinan. Karena ada beberapa perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan munafik, tetapi orang yang melakukannya tidak dinyatakan keluar dari Islam. Ya, di antaranya adalah suka berdusta apabila berbicara, kemudian apabila berjanji sering tidak menepati janjinya, kemudian apabila diberikan amanah dia berkhianat. Mungkin sebagian kaum muslimin pernah melakukan satu di antara 3 perbuatan ini. Ini disebut sebagai perbuatan nifak, tetapi nifak amali. Ya. Adapun yang dimaksud nifak yang mengeluarkan dari keislaman adalah i'tiqadi, yang didasarkan atas keyakinan. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi, setelah disebutkan orang-orang yang beriman, kemudian keadaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir dan akhir kesudahan mereka. Di sini ya, al-kufru, kufur di sini adalah yang dimaksud innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ini adalah lawan dari iman. Ya, kafir di sini adalah sebagai lawan dari iman, ya. Karena di dalam istilah syar'i tadi disebutkan ada 2 jenis. Ada 2 jenis kekufuran. Ini yang dimaksud adalah kekufuran sebagai lawan dari iman, bukan kufur yang kecil. Adapun kufur yang kecil tentu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat kusuf, salat gerhana, maka Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat. Ya. Kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang beliau lihat sepanjang salat, karena ditampakkan, ya, baik pemandangan surga maupun kengerian neraka. Maka di antara yang beliau sabdakan di dalam khutbah tersebut, ya, khilaf para ulama apakah itu khutbah atau sekedar nasihat saja. Yang jelas Nabi bersabda kepada para sahabat menceritakan apa yang beliau lihat. Di antaranya Nabi mengatakan, wa ra'aitun naro, maka aku melihat neraka, diperlihatkan kepadaku neraka. Falam ara mandaran kal yaum qattu afdha, aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan melebihi apa yang aku lihat pada hari ini. Ditampakkannya pemandangan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak yang masuk neraka wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, bikufrihinna, disebabkan kekufuran mereka. Ya, disebabkan kekufuran mereka. Qila, ditanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah, apakah mereka para wanita kufur kepada Allah? Berarti yang dimaksud, yang ditanyakan adalah apakah kufur ini adalah kufur lawan dari iman? Ternyata bukan, ya. Qala, maka Nabi menjawab, yakfurnal ashira, mereka kufur kepada suaminya, ya, mengingkari kebaikan suaminya. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini, ya.
Wa yakfurnal ihsana, mereka kufur terhadap kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, sekiranya engkau melakukan perbuatan baik sepanjang tahun, yang kau berbuat baik kepada mereka, para wanita, thumma ra'at minka syai'an, kemudian satu kali melihat sesuatu yang buruk pada dirimu, yang mereka tidak sukai, qalat, niscaya para wanita akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan ada pada dirimu. Berarti ini kufur. Sepanjang tahun berbuat baik, malah melakukan satu kali kesalahan, dikatakan tidak ada kebaikan yang aku lihat ada pada dirimu. Berarti ini adalah kufur kecil di sini, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tapi tetap terancam di neraka jika Allah tidak mengampuninya. Ya. Jadi baik kufur kecil, kufur asghar ataupun kufur akbar, itu semuanya dipakai di dalam istilah syar'i, dipakai dua-duanya. Ya. Nabi mengatakan ada beberapa perkara jahiliyah yang ada pada umat ini. Maka disebutkan beberapa perkara yang masuk di dalam kekufuran. Di antaranya apa? Mencela nasab. Kemudian apa lagi? Kemudian meratap, ya, meraung-raung, ya, ketika ditinggal mati. Ya, biasanya orang-orang jahiliyah itu menampar-nampar pipi mereka. Kemudian sebagian menyobek-nyobek baju mereka. Mencela nasab, kemudian membanggakan nasab, ini juga termasuk perkara-perkara jahiliyah. Dan banyak, ya, yang masuk di dalam kekufuran kecil. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ini para ulama berbeda pendapat tentang tafsir atau takwil dari ayat ini. Sebagian ulama berpendapat ini adalah umum bagi seluruh orang-orang kafir. Ya. Lafaznya umum, tetapi maknanya khusus. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kan umum, tidak dirinci di sini. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tungdirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka. Berarti kan umum di sini. Tetapi yang dimaui adalah khusus. Ya, lafaz umum, tetapi yang dimaui adalah khusus. Maka kata Imam Al-Qurtubi, hiya amatun wa ma'naha al-khusus fi man haqqat alaihi kalimatul adab. Jadi ungkapan umum tetapi maknanya khusus bagi setiap orang yang telah Allah tetapkan bagi mereka, yaitu kebinasaan. Jadi ada beberapa orang yang telah Allah tetapkan bagi mereka kebinasaan. Mereka akan tetap pada kekufuran. Tentu dalam hal ini Allah tidak berbuat zalim, karena Allah terbebas dari kezaliman. Tetapi memang Allah dengan hikmahnya, dengan keadilannya menentukan bahwasanya orang-orang tersebut telah ditentukan sebagai orang-orang yang celaka, ya, penghuni neraka. Ya, contoh yang nyata adalah Abu Lahab. Abu Lahab divonis sebagai penghuni neraka. Maka di dalam surat Al-Lahab ini, ya, ada mukjizat yang besar. Ketika turun surat Al-Lahab, Abu Lahab kurang lebih 10 tahun itu masih hidup sejak turunnya surat Al-Lahab.
yang isinya memvonis Abu Lahab sebagai apa? Penghuni neraka. Tapi inilah yang menunjukkan mukjizat Al-Quran. Selama 10 tahun, berarti Abu Lahab harusnya punya apa? Punya kesempatan untuk meruntuhkan Al-Quran. Misalkan dengan pura-pura masuk Islam. Kalau misalkan Abu Lahab pura-pura masuk Islam, gugur tidak rakyatnya? Gugur. Divonis di neraka, tapi dia masuk Islam. Tapi luar biasa. Allah menjadikan Abu Lahab tidak punya niat seperti itu. Tidak punya niat berpura-pura untuk masuk Islam. Padahal mampu. Kesempatan 10 tahun. 10 tahun untuk apa? Untuk menggugurkan makna Al-Quran. Kalau dia pura-pura masuk Islam, berarti gugur kandungan Al-Quran. Tetapi Abu Lahab tidak pernah punya ide seperti itu. Berarti ini menunjukkan apa? Kemukjizatan Al-Quran. Telah ditentukan azab bagi mereka. Maka tidak mungkin Abu Lahab beriman. Ya. Dan beberapa tokoh yang telah divonis masuk neraka. Jadi yang telah Allah tentukan bagi mereka kalimat ketetapan Allah berupa azab pedih nanti di neraka. Ada secara personnya ditentukan, ada secara sifat tidak ditentukan. Ya. Tidak ditentukan. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Ya. Tidak melakukan sholat. Maka pada pertemuan yang dulu sekali pernah kita bahas khilaf perselisihan di kalangan para ulama status orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan meskipun tidak mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya jelas sepakat kufurnya. Ini dia tidak mengingkari, dia meyakini sholat itu wajib tapi dia malas dan benar-benar sepanjang hidupnya dia tidak melakukan sholat. Maka di sini para ulama berselisih. Apakah orang tersebut keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam tapi melakukan perbuatan dosa besar yang sangat besar. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut bagi sebagian ulama yang menyatakan mereka adalah keluar dari Islam karena Allah berfirman di dalam surat Al-Muddathir tentang para penghuni neraka. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu di dunia ya, orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Ya. Ini adalah apa? Cabang agama. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini juga cabang dari agama. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, disinilah ya dia melanggar apa? Dia melanggar usul atau prinsip di dalam agama, ya. Mengolok-olok agama, meremehkan agama, meremehkan syariat. Duanya adalah berkaitan dengan furu, cabang, satunya berkaitan dengan prinsip, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan. Tapi semuanya menyebabkan masuk ke dalam neraka Saqar. Seandainya orang-orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan tidak kafir menurut ulama ini, ya ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, maka tidak mungkin mereka diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya pada hari kiamat, mendapatkan nur, kemudian burhan yaumal kiamah pada hari kiamat. Tetapi barang siapa tidak menjaga sholatnya, tidak memelihara sholatnya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya burhan
tidak ada baginya keselamatan, dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, kemudian Haman, kemudian Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf. Nabi menyebut ya tokoh-tokoh, 4 tokoh yang divonis sebagai penghuni neraka. Digandengkan dengan orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Ya, berarti memang apa? Ada beberapa orang yang disebut namanya, yang diketahui, dikabarkan melalui wahyu, mereka sebagai penghuni neraka. Innal ladzina kafaru. Yang dimaksud orang-orang kafir, menurut pendapat pertama adalah umum, tetapi maksudnya adalah khusus. Tadi yang telah Allah tentukan kecelakaan baginya, baik ditentukan per orangnya maupun sifat-sifatnya. Ini pendapat yang pertama, ya. Maka dikatakan wasabaqa fi ilmillah annahu yamutu ala kufrihi. Telah ya didahului di dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah bahwasanya mereka pasti akan mati di dalam kekufuran, ya. Kemudian sebagian ulama dari kalangan sahabat diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan berkaitan dengan ayat ini, nazalat fi ru'asa'il yahud. Ayat ini turun kepada para tokoh pemimpin Yahudi. Ya. Ayat ini turun yang menyatakan mereka tidak akan beriman, orang kafir yang tidak akan beriman diberikan peringatan maupun tidak diberikan peringatan adalah para tokoh orang-orang dari kalangan Yahudi. Minhum Huyai ibnu Akhtab. Di antaranya adalah Huyai bin Akhtab. Ya, kemudian Ka'ab ibnul Ashraf. Dan yang semisal dengan kedua orang tersebut. Ya. Kemudian pendapat yang lain di antaranya adalah dari Imam Rabi bin Anas, ya, ulama dari Khurasan. Beliau mengatakan, nazalat fi man qutila yawma badrin min qadatil ahzab. Ayat ini turun, ya, menjelaskan tentang orang-orang kafir yang terbunuh pada perang Badar, ya, dari para pemuka Ahzab, golongan yang bersekutu. Kan ada golongan-golongan yang bersekutu untuk menghancurkan Islam. Kemudian orang-orang kafir yang wafat pada perang Badar, maka mereka adalah orang-orang yang memang tidak akan beriman. Jadi telah divonis terlebih dahulu. Sampai akhirnya mereka semua mati pada perang Badar. Ini adalah pendapat yang ketiga. Tapi yang dipilih oleh banyak ulama, di antara Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah pendapat yang pertama. Ya, karena lebih umum. Pertama, ya, maknanya khusus, tetapi tidak ditentukan orang per orangnya. Jadi lebih ke sifat, ya, sifat-sifat orang sebagaimana orang-orang yang namanya disebutkan sebagai penghuni neraka. Adapun yang disebutkan namanya itu datang, ya, berdasarkan wahyu tentunya. Maka ternyata apa? Ternyata benar, ya, keadaannya dia mati di dalam kekufuran. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan wal awwalu as-sah. Maka pendapat yang pertama lebih tepat. Fa inna man ayyana ahadan. Di antara mereka memang ada yang disebutkan nama-namanya. Ya. Kemudian di antara mereka tidak disebutkan nama-namanya, ya. Disebutkan namanya tentunya datang berdasarkan wahyu sebagaimana telah kita terangkan. Maka orang-orang yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan nama-namanya masuk di dalam keumuman ayat ini. Ya. Ini adalah berkaitan dengan, ya,
khilaf para ulama tentang siapa orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ini, yang mereka tidak beriman, ya. Kemudian di sini disebutkan a'angdartahum, engkau berikan peringatan, ya. Jadi peringatan itu maknanya adalah pemberitahuan, ya. Kemudian menyampaikan. Jadi diberitahukan, kemudian disampaikan dengan ditakut-takuti, ya. Jadi tidak cukup disampaikan. Kalau memberi kabar yang baik, sebutannya bukan al-inzar, bukan memberikan peringatan. Karena Nabi SAW tugasnya apa? Ya sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, ya. Innama anta mungdziru may yakhshaha. Engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ya. A'angdartahum, engkau beri peringatan kepada mereka. Jadi memberi peringatan adalah pemberitahuan disertai ancaman, ya. Ditakut-takuti, ya. Ditakut-takuti. Maka dikatakan al-inzaru al-iblahu wal-i'lam. Al-inzar, memberi peringatan, maknanya adalah menyampaikan dan memberitahu. Tetapi disertai takhwifun, ditakut-takuti, ya. Yattasi'u zamanuhu lil ihtiraz, yang memungkinkan orang tersebut yang ditakut-takuti dia bisa terlepas dari ancaman tersebut apabila dia bertaubat. Jadi ada waktu, kesempatan untuk bertaubatnya, itu namanya inzar. Adapun kalau tidak ada kesempatan untuk bertaubat, pasti akan diazab, itu namanya adalah isy'ar, ya. Kalian akan mendapatkan bencana. Ini bukan inzar. Tetapi kalau inzar, wahai manusia, berimanlah kepada Allah, janganlah kalian mendurhakai Allah. Apabila kalian tidak beriman kepada Allah, kalian memaksiati Allah, maka Allah bisa menimpakan azab pedih kepada kalian. Berarti ini kan diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ini namanya inzar. Adapun kalau divonis kalian pada hari kalian akan diazab dengan azab yang sangat pedih, maka ini tidak diberikan kesempatan, namanya isy'ar, langsung divonis. Ya, kalau inzar itu diberikan kesempatan. Seperti kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Itu diberi peringatan ketika itu. Ya. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ketika Nabi Saleh, ya, diberikan mukjizat berupa naqah, unta betina, yang unta betina itu bisa diperah susunya. Kemudian mereka bergiliran, kalau pada hari ini unta betina tersebut minum, maka mereka tidak mengambil airnya, dan seterusnya. Tetapi ada yang membunuhnya, ada yang membunuh unta tersebut. Kemudian kaum Tsamud ketika itu diberi peringatan, ya, oleh Nabi Saleh alaihissalam untuk bertaubat. Tetapi mereka malah menantang. Mereka malah menantangnya. Berhari-hari mereka diberikan peringatan, ya, sampai, ya, keadaan tubuhnya itu berubah, ya, dari keadaan sehat kemudian semakin pucat, ya. Malah mereka menantang, mana azabnya, mana tidak turun-turun. Padahal ini ada kesempatan untuk bertaubat. Maka sehingga mereka dibinasakan. Ya. Kemudian sumur-sumur tersebut, sumurnya kaum Tsamud, ini masuk di dalam pembahasan fikih jadinya. Jadi seluruh sumur tersebut, selain sumurnya unta, apabila ada airnya, maka air tersebut
yang di dalam mazhab Hambali adalah air yang suci tetapi haram digunakan. Zatnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Hanya sumur unta saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Karena di dalamnya ada azab, ya, khawatir tertimpa azab sebagaimana yang menimpa kaum Tsamud. Ya. Berarti di sini adanya peringatan, adanya kesempatan diberikan waktu untuk bisa bertaubat. Kemudian, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka tidak beriman, maka Allah melanjutkan ayat berikutnya menjelaskan kenapa mereka tidak beriman. Kenapa mereka divonis tidak mungkin mereka beriman. Maka Allah melanjutkan ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka, mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah menutup pula pendengaran mereka. Wa ala absarihim hisyawah. Dan pada penglihatan mereka, pandangan mereka ada hisyawah, ya, hijab, sesuatu yang menghalangi dari pandangan, yang menutupi dari pandangan, hisyawah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Disinilah, ya, kenapa mereka tidak mungkin beriman. Khatamallahu, Allah telah mengunci mati, ya, hati-hati mereka, didahulukan dari hati, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini. Di dalam ayat ini ada 10 permasalahan, ya. Firman Allah Ta'ala, khatamallahu, Allah telah mengunci. Ini khatam maknanya adalah menutup atau mengunci. Apabila sesuatu, ya, dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian setelah itu ditutup, ya, maka dikatakan itu adalah al-khatam, ya, ditutup, tidak ada yang bisa masuk lagi. Pada ruangan ditutup pintunya, digembok, ya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa masuk ke dalamnya, ya. Maka dikatakan di dalam ungkapan orang-orang Arab, ya, khatamtu syai'a khatman fahuwa makhtumun wa mukhattamun. Ini asal katanya, ya, ditutup atau distempel. Biasanya surat apabila telah ditulis, ya, setelah itu distempel, ditutup, maka tidak boleh dibuka lagi kecuali memang yang berhak membukanya, yaitu yang dituju dari surat tersebut, ya. Jadi hatinya telah distempel, telah dikunci, bahwasanya mereka itu pasti akan berada di dalam kekufuran. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan keadaan hati orang-orang yang kufur, ya. Ada 10 sifat. Ada 10 sifat hati orang-orang kufar, disebutkan ada 10. Pertama disifati dengan al-khatam, yaitu hatinya dikunci. Kemudian yang kedua at-taba. Taba juga maknanya dikunci, ya, distempel, ditandai, dikunci juga maknanya, ya, ditutup. Kemudian
Hati orang-orang kufar juga disifati dengan ad-dhiqu, kesempitan, sempit. Ya. Kemudian hati orang-orang kufar di dalam Al-Qur'an disebut sebagai hati yang sakit, al-marad, ya, hati yang sakit. Kemudian disebut dengan ungkapan yang lain yaitu ar-rain, ya, hatinya telah ditutup. Jadi makna ditutup itu banyak di dalam Al-Quran, ya, bisa dengan al-khatam, bisa dengan al-taba, bisa dengan ar-rain. Kemudian disebut sebagai hati yang mati, al-maut, ya. Kemudian disifati sebagai hati yang keras, al-qasawah. Kemudian disifati sebagai hati yang berpaling dari kebenaran, al-insiraf. Kemudian disifati sebagai hati yang sombong, takabur, bangga, yaitu al-hamiyah. Kemudian disifati sebagai hati yang ingkar. Ini ada 10. Ya, 10 sifat hati orang-orang kufar. Ya. Al-khatam, al-taba, al-dhiq, al-marad, al-rain, al-maut, al-qasawah, al-insiraf, al-hamiyah, al-inkar. Ini 10. Semuanya disebutkan di dalam ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, itu berkaitan dengan hati orang kafir yang disebut dengan al-inkar, yang mengingkari. Maka Allah berfirman, qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-22. Hati mereka adalah hati yang ingkar dan mereka adalah termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, ini dalam surat An-Nahl ayat 22. Ingkar, ya. Mungkiratun, mereka mengingkari kebenaran. Kemudian Allah berfirman tentang al-hamiyah, ya, berbangga. Hatinya berbangga, menyombongkan diri, ya. Allah berfirman, "Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah." Ya. Ketika orang-orang yang kafir, ya, menjadikan pada hati-hati mereka kebanggaan, ya, kesombongan, kemegahan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat ke-26. Kemudian berkaitan dengan al-insiraf, berpaling, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-127. Tsumman sarafu, kemudian mereka berpaling, orang-orang kafir mereka berpaling. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun. Maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka dari kebenaran dan mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami kebenaran. Ini surat At-Taubah ayat 127. Berpaling. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar hati kita teguh adalah kita sering mengucapkan, agar kita mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana atau qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan isi hati, tetapkanlah hati-hati atau hati-hatiku, bukan hati-hatiku, hati-hati kami. Kalau kita pakainya kami, kan boleh dibaca jamak, boleh dibaca untuk sendiri. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ini kalau jamak. Kalau untuk sendiri, tsabbit qalbi. Wahai zat yang membolak-balikan isi hati, tetapkanlah hati-hati kami agar istiqamah di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati-hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkanlah, condongkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepadamu.
Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan para ulama menyatakan bahwasannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ya hati-hati orang kufar, orang-orang kafir dengan 10 sifat. Kemudian tadi kita membawakan 3 ayat yang menunjukkan keterangan tentang sifat hati tersebut. Pertama adalah ingkar, yang kedua adalah al-hamiyah, kesombongan, bangga diri. Yang ketiga adalah al-insiraf, berpaling. Ya, kita bawakan 2 lagi, ya tidak 10-nya, ya tidak 10-10-nya. Kebanyakan. Ini kita bawakan contohnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menyebut, membawakan tentang sifat-sifat dari hati-hati orang yang kafir. Kemudian sifat yang keempat tadi dikatakan al-qasawah, keras ya. Hati yang keras. Ini adalah di antara sifat hati orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka wail itu ungkapan yang menunjukkan celaan, celakalah ya. Ini sering digunakan di dalam Al-Qur'an. Fawailul lil musallin, misalkan. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam salatnya. Wail, kalimat azab. Ini secara umum maknanya adalah kalimat yang menunjukkan celaan, celakalah. Atau tafsir sebagian ulama, wail adalah salah satu lembah yang ada di neraka Jahannam. Ya, disebut sebagai wail. Tapi intinya menunjukkan celaan. Di sini Allah berfirman, celakalah bagi orang yang keras hatinya. Bagi orang-orang yang keras hatinya, sehingga mereka lalai dari berzikir kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian setelah kejadian itu, hati mereka malah menjadi keras. Itu hati orang-orang Yahudi. Hati orang-orang Yahudi. Di antara Bani Israel banyak sekali orang-orang yang durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Hati mereka keras. Ketika mereka diberikan petunjuk, mereka tidak mau mengambil petunjuk. Ketika mereka diberikan keutamaan karunia, malah mereka mengambil yang lebih rendah. Mereka diberi karunia, itu
al-manna wasalwa, makanan yang baik, malah mereka meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya, ya. Bawang dan lain-lain. Padahal manna dan salwa lebih utama. Kemudian setelah mereka diuji, kemudian mereka diselamatkan, diuji, diselamatkan, mereka kebanyakan malah hatinya menjadi keras, bukan semakin beriman. Ini banyak dari Bani Israel. Adapun yang taat kepada Nabi Musa alaihissalam tentu banyak pula. Tapi memang begitulah ya sifat orang-orang Yahudi. Senantiasa mereka membangkang kepada para nabinya. Di antara para nabi Bani Israel dibunuh oleh mereka sendiri. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka para ulama menyebutkan banyak di antara para nabi Bani Israel yang dibunuh. Di antaranya adalah Nabi Yesaya alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya alaihimussalatu wassalam. Mereka semua dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kelakuannya memang seperti itu, susah diatur. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, pernah pada satu hari orang-orang Yahudi itu membunuh 70 orang nabi sehari. Karena nabi dari kalangan Bani Israel itu kan susul menyusul. Ya, terkadang pada satu waktu diutus Rasul, kemudian didampingi dengan para nabi. Ya, Nabi Musa alaihissalam mempunyai murid Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun menjadi nabi. Kemudian di zaman ya Bani Israel ketika itu, di zaman Nabi Samuel alaihissalam, terjadi kekosongan pemerintahan. Maka mereka mendatangi Nabi Samuel alaihissalam, siapa yang pantas menjadi pemimpin. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin. Ini meminta saran, meminta nasihat kepada nabinya, diberi saran malah mengingkari. Kenapa harus Talut? Orang yang tidak mempunyai kedudukan. Berarti membangkang. Banyak tabiatnya seperti itu. Pernah pada suatu hari membunuh 70 nabi. Ya, 70 nabi dibantai oleh orang-orang Yahudi. Apakah mereka menyesal? Ya, ternyata mereka tidak menyesal. Pada malam harinya malah buat pasar malam. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya, habis membunuh para nabi, bukannya bertaubat, menyesali perbuatannya, malah bikin pasar malam. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Kalau mau disebutkan terlalu banyak ya perbuatan atau penyimpangan orang-orang Yahudi, kejahatan mereka sangat banyak. Sehingga pantas mereka tidak diberikan tempat tinggal ketika itu, berputar-putar yang selama 40 tahun ya tidak memiliki tempat tinggal. Ya, sampai pada ya setelah terusir dari Madinah itu pada abad ke-7 setelah perang Khaybar, yang ketika itu menjadi pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya beliau sakit mata kemudian sembuh, kemudian beliaulah yang memegang ya panji, kemudian dimenangkan, diusir selamanya. Ya selama 1000 tahun lebih tidak punya wilayah. Ya. Sampai akhirnya mereka merebut Palestina ya sampai hari ini. Ratusan tahun mereka tidak punya wilayah. Dikalahkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena mereka senantiasa
mengkhianati perjanjian. Ya. Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian. Yahudi Bani Quraidah juga mengkhianati perjanjian. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khandaq ketika itu. Perang Khandaq, para sahabat banyak yang luka, baru mau istirahat. Nabi SAW masih memegang pedangnya, baru mau diletakkan, maka datang Jibril alaihissalam mengabarkan bahwasanya orang-orang Bani Quraidah telah membuat makar. Apakah engkau ingin meletakkan pedang? Padahal saya ingin berperang. Saya masih ingin berperang, kata malaikat Jibril alaihissalam. Maka diutuslah para sahabat, ya, menuju ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah ketika itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, janganlah kalian sholat asar kecuali ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ini hadis yang luar biasa. Dari hadis ini maka banyak sekali diambil faidah. Ya, di antaranya adalah di dalam menyikapi perselisihan fikih di antara para ulama. Janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah ketika itu. Ternyata sebagian sahabat karena telah masuk waktu asar, ya, di jalan, maka sholat di jalan sebelum sampai Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lainnya memaknai sebagaimana zahirnya, lahiriahnya, walaupun telah keluar waktu. Karena Nabi mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang di tengah jalan adalah cikal bakal ahli qiyas. Yang sholat di Bani Quraidah adalah cikal bakal madhab zahiri. Setelah sampai, mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan, yang sholat di jalan maupun yang di Bani Quraidah. Setelah bertemu Nabi SAW, maka mereka menyebutkan kepada Nabi SAW apa yang dilakukan mereka. Nabi tidak mengomentarinya. Padahal Nabi tahu, ketika Nabi mengatakan jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah, tentu Nabi punya maksud. Satu yang beliau maksud tentunya. Tetapi ternyata para sahabat, ada yang sholat di tengah jalan, ada yang sholat di Bani Quraidah meskipun keluar waktu. Dan Nabi tidak mengomentarinya. Ini sebagai isyarat kalau ada suatu ungkapan atau ibarah dari Nabi SAW yang memiliki kemungkinan A, B, C dan seterusnya, di situ ada ruang ijtihad. Walaupun kebenaran tentu satu, tapi boleh berijtihad apabila memang ada dalil-dalil yang memalingkannya. Contohnya ini, tentu Nabi ketika ngomong pertama kali tahu apa yang beliau maksud. Ternyata begitu dikonfirmasi kepada Nabi, Nabi tidak mengomentari yang benar yang mana tidak dikomentari oleh Nabi SAW. Ini mengajarkan bahwasanya apabila ada suatu dalil yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, disinilah ada ruang ijtihad, harus ada lapang dada di dalamnya. Ini diantara faidahnya. Kemudian Bani Quraidah itu dikepung selama kurang lebih 25 hari atau 25 malam. Sampai mereka menyerah akhirnya. Sampai akhirnya menyerah. Kemudian setelah dikumpulkan, maka Nabi SAW menunggu kedatangan Sayyid pemimpinnya, ya, pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang ketika beliau wafat, arsy Allah berguncang karena kematiannya. Ini sahabat yang mulia. Maka kata Nabi SAW, kita tunggu pemimpin kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Begitu Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Nabi mengatakan, telah datang pemimpin kalian. Wahai Sa'ad, silakan engkau beri keputusan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Maka Sa'ad mengatakan, seluruh orang yang dulu ikut perang Khandaq, laki-laki dewasa, maka bunuh semuanya. Jadi laki-laki dewasanya dibunuh semuanya. Maka akhirnya, ya, orang yang ikut perang Khandaq, kemudian orang dewasanya itu dibunuh semua, dibantai dari habis asar
sampai sebelum maghrib. Kurang lebih 700 orang atau 800 orang, jumlah yang banyak. Dipenggal semuanya. Bagi yang belum ketahuan ini sudah balik atau belum, maka dibuka celananya. Kalau ada bulu kemaluannya, maka penggal pula. Ya. Kemudian mereka tidak kapok orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya di tahun ke-7 Hijriah malah membuat benteng di Khaybar. Ya. Khaybar itu adalah nama wilayah ladang mereka yang subur, kemudian dijadikan benteng. Ya. Akhirnya setelah perang Khaybar, Yahudi kalah, mereka pun diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ratusan tahun tidak punya wilayah. Ya, dihinakan mereka di dunia. Karena mereka ya senantiasa tidak mentaati ya ajaran nabinya ataupun rasul yang diutus kepada mereka. Maka jangan sampai kaum muslimin mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka kita membuat pilihan-pilihan. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, ketika disuruh berperang ketika itu untuk memerangi bangsa Jabbarin, bangsa yang perkasa, yang berada di bumi Palestina, mereka nggak mau. Wahai Musa, engkau saja, engkau bersama Allah yang berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Ini kan perkataan yang kurang ajar dari orang-orang Yahudi. Ya, disuruh engkau dan Allah saja yang berperang sana. Mereka bangsa kuat, bangsa Jabarin, kami lemah, kami mau duduk-duduk saja di sini. Ntar kalau sudah menang baru masuk ke bumi Palestina. Jadi memang benar-benar kaum yang sangat pengecut mereka. Ketika mereka berperang, mereka pasti ya berada di belakang tembok benteng atau di belakang peralatan. Maka mereka berusaha menciptakan peralatan-peralatan karena begitu takutnya. Kalau berhadapan langsung, mereka nggak berani. Ya, mereka pakai tank, kemudian senjata yang canggih karena takut. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Ya, kita lihat ya di dalam sejarah bagaimana jumlah luka ya yang ada pada tubuh Khalid bin Walid, semuanya di depan, kebanyakannya menunjukkan apa? Keberanian. Tusukan panah, tusukan tombak, tusukan pedang. Ya. Dan begitu pula sahabat yang lainnya. Jadi bukan lari, ya, tapi menantang. Berdiri di depan. Orang Yahudi di belakang dinding, di belakang senjata mereka yang besar. Ya. Jadi sifatnya pengecut, kemudian mereka senantiasa membangkang pada para nabinya. Hatinya keras, ya. Mendapat anugerah, hatinya keras. Mendapat bencana, hatinya keras. Diselamatkan, hatinya tetap keras. Kecuali ya sekelompok orang Bani Israel yang mereka beriman dan setia kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima adalah disebut sebagai hati yang mati. Ya kita sebut ini 5 saja ya dari 10. Maka Allah berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu." Ya. Atau apakah orang yang hatinya telah mati sehingga kami menghidupkannya, itu menghidupkan hatinya. Berarti di sini ada hati yang mati, ya. Aw man kana maitan fa ahyaynahu. Man kana maitan, yang hatinya telah mati. Jadi hati ada yang sakit, ada yang mati. Ya, kalau hatinya telah mati, maka seluruh kebenaran ya tentu tidak akan bisa diterima. Ya. Inilah salah satu penyebab kenapa orang-orang kafir mereka tidak mau menerima kebenaran, karena hatinya telah mati. Kalau sakit masih mungkin untuk disembuhkan, ya.
Ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan di antara sifat-sifat hati orang-orang kufar, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya faidah dari ayat ini. Ini adalah tadi yang kita bawakan adalah faidah yang pertama. Ya, dari 10 pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan berkaitan dengan tema malam ini, silahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ya, istilah kafir itu adalah istilah syar'i yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Berarti selain orang Islam, selain orang yang beriman, berarti orang kafir, apapun agamanya. Jadi ketika Nabi SAW telah diutus, kita bicara ya zaman Nabi SAW setelah diutus, maka tidak diterima seluruh agama apapun kecuali agamanya yang dibawa oleh Nabi SAW. Barang siapa tidak beriman kepada Nabi SAW maka dihukumi sebagai orang kafir apapun itu, meskipun dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi orang tersebut mengingkari Nabi Muhammad SAW, walaupun dia menyembah Allah, walaupun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, setelah datang ya risalah kepada Nabi SAW, maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Jadi memang ya istilah Islam, agama Islam itu adalah agama seluruh para nabi. Ya, seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam agamanya Islam semuanya. 124.000 nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya beragama Islam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam beberapa syariat, aturan cara beragamanya, ibadahnya itu ada beberapa perbedaan. Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Maka disitulah diutus Rasul. Kalau Nabi, di antara perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi itu mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Sebelum ada Rasul lagi yang diutus, berarti Nabi tersebut mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Jadi semuanya Islam. Dan istilah kafir itu sebenarnya istilah yang halus. Makanya di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kafir maknanya adalah orang yang menutup dirinya. Berarti masih ada ya kemungkinan untuk terbuka apabila dia mau menerima hidayah. Halus sebenarnya. Ya. Nabi menyebut wahai orang-orang kafir ketika itu. Jadi kalau sekarang mengucapkan ya kata kafir itu serem sekali gitu, sampai harus dipalingkan non muslim, ya non muslim, ya. Padahal istilah kafir justru halus, ya. Kafir artinya yang tertutup, yang menutup diri, belum terbuka, ya halus. Ya, berarti kalau masuk Islam dia telah membuka diri ya untuk menerima hidayah. Jadi apapun agama selain agama Islam, ya setelah diutusnya Nabi SAW itu dianggap kafir. Kecuali Nabi SAW belum diutus. Nah, kan ada masa di mana Nabi SAW belum diutus.
sebagian orang mereka mengikuti agamanya atau ajarannya Nabi Ismail alaihissalam, meskipun syariatnya sudah tidak lengkap lagi, tapi masih ada asalnya, tauhidnya. Kemudian sebagian lagi mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, diantaranya Waraqah bin Naufal ketika itu, ya, saudaranya, ya, Ummul Mukminin Khadijah, kan Waraqah bin Naufal biasa mempelajari kitab Taurat dan Injil. Ketika itu Nabi SAW belum diutus, tetapi Waraqah bertauhid. Ya tentu yang di Taurat dan di Injil sudah banyak perubahan. Nah, pada saat itu mereka yang bertauhid, beriman kepada Nabi sebelumnya, maka mereka selamat. Tetapi kalau Nabi SAW telah diutus, meskipun dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti orang-orang Yahudi, ya sebagian, mereka dianggap sebagai orang yang kafir. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab pernah memegang lembaran Taurat. Taurat diberikan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam memegang lembaran Taurat. Maka Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang kamu pegang? Apa yang kamu pegang? Ini adalah lembaran Taurat, wahai Rasulullah SAW." Maka Nabi marah, "Wahai Umar, demi Allah, seandainya Musa hidup lagi, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup lagi pada hari ini, sementara aku telah diutus, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Musa alaihissalam kecuali mengikuti syariatku." Itu kalau Nabi Musa masih hidup. Apalagi yang bukan Nabi Musa alaihissalam. Ya, tidaklah mendengar orang-orang Yahudi maupun Nasrani kedatanganku diutus, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, kecuali bagi mereka neraka jahanam. Nah, jadi yang perlu tegaskan adalah agama seluruh Nabi itu sama. Hanya tadi syariatnya, aturan cara beribadahnya kadang ada perbedaan. Ada sebagian di syariat Nabi terdahulu beberapa binatang yang haram dimakan, ya. Bagi kita boleh, misalkan seperti itu. Atau yang dahulu ya dihalalkan, kemudian bagi kita diharamkan. Kan ada beberapa hewan seperti itu yang pernah dihalalkan kemudian menjadi haram. Contohnya apa? Pernah halal kemudian menjadi haram. Keledai jinak. Sebelum tahun Khaybar, kita masih boleh makan keledai jinak. Ya, tidak diterangkan umat terdahulu makan keledai jinak atau tidak. Ya, berarti hukum asalnya adalah halal. Artinya para sahabat pernah memakan daging keledai jinak. Ya, keledai yang digunakan untuk tunggangan. Ya, untuk mengangkut barang. Itu namanya keledai piaraan, sebetulnya keledai jinak. Ada keledai liar yang di hutan. Ya, kalau keledai liar, ya ada yang mengatakan maksudnya zebra, maksudnya adalah ya jenis yang lain tapi bukan zebra, yang jelas liar. Intinya keledai jinak pernah halal, lama ya, bertahun-tahun, sampai pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika terjadi perang Khaybar. Ya, ketika terjadi perang Khaybar, hari di mana terjadi perang Khaybar, para sahabat sedang memasak daging keledai. Di kuali mereka, ya sudah mendidih, dagingnya mau dimakan. Kemudian turun wahyu bahwasanya pada hari ini telah diharamkan memakan keledai jinak. Maka sahabat yang mulia Abu Talha, ya Abu Talha, berarti beliau adalah bapak tiri Anas bin Malik, ya suami dari Ummu Sulaim. Suaranya kencang, suaranya kan sangat tinggi, sehingga Nabi SAW sering menyuruh beliau untuk menyerukan, yang memberikan pengumuman kepada para sahabat ketika perang. Ya, satu orang lebih utama daripada mungkin puluhan orang, ya suaranya, maka kencang sekali suaranya. Maka Abu Talha berseru ketika itu pada perang Khaybar. Beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an akli luhumi humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai jinak. Tadinya halal menjadi haram. Ya. Jadi inilah ya yang berkaitan dengan syariat. Kadang dihapus hukumnya, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Ya.
atau sebaliknya. Jadi intinya setiap ada rasul yang diutus, maka wajib ya seorang mengikuti ajaran rasul, karena ajaran rasul umumnya menghapus sebagian syariat rasul sebelumnya. Adapun nabi selama belum diutus rasul lagi hanya mengikuti ya syariat rasul sebelumnya. Maka Bani Israel begitu banyaknya nabi-nabi ya. Nabi umumnya diutus kepada orang yang telah beriman. Ya, rasul umumnya diutus kepada orang-orang yang ingkar. Ya, wallahu a'lam. Hah? Iya. Nabi menerima wahyu. Iya. Definisi nabi adalah seorang laki-laki. Ya, berarti kalau perempuan bukan nabi. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi hampir ijma. Ya, ada beberapa ulama yang menyatakan sebagai nabi itu ada perempuan. Sebagian ulama. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm atau yang lainnya, ya, seperti Maryam. Maryam kan mendapatkan wahyu. Ya, tapi intinya yang benar adalah nabi adalah seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan laki-laki tersebut yang mendapatkan wahyu tidak disuruh untuk mendakwahkannya. Tapi ini perlu ditinjau ulang kata para ulama. Ta'rif seperti itu memang tersebar ya. Untuk membedakan nabi dan rasul, berarti kalau nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri, tidak disuruh untuk diajarkan. Adapun rasul adalah disuruh untuk disampaikan. Tapi ternyata apa? Nabi pun menyampaikan kepada kaumnya sehingga mereka dimusuhi. Seandainya mereka tidak menyampaikan, tentu tidak dimusuhi. Ya, maka yang lebih tepat adalah baik Nabi maupun Rasul sama-sama diperintahkan untuk berdakwah. Hanya yang membedakan kalau Rasul itu mempunyai syariat baru. Setiap diutus Rasul maka membawa syariat baru. Sedangkan Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Ya, khilaf para ulama siapa itu Rasul yang pertama. Ya, kalau berdasarkan zahir riwayat Imam Bukhari, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi di dalam beberapa keterangan Adam alaihi salam pun Rasul. Berarti Idris alaihi salam pun Rasul. Ini ya banyak ya versi. Tetapi memang ada riwayat yang menyatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi ini. Ya, ini kan seakan-akan kayak pembatasan kan gitu. Engkau adalah Rasul pertama. Tapi banyak para ulama yang mengatakan Adam juga Rasul. Ya, ada yang cuma mengatakan Adam adalah Abul Bashar. Yang jelas kenabiannya disepakati. Yang dipersisikan apakah Adam itu Rasul atau bukan? Karena dikatakan wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Ya. Jadi kalau melihat zahir riwayatnya, Nuh adalah Rasul pertama. Tapi dikatakan, kebanyakan jumhur ulama mengatakan Idris lebih dulu dari Nuh. Padahal Idris seorang Rasul. Berarti kalau Nuh Rasul pertama, Nuh dulu baru Idris. Nah, ini kan perselisihan. Ya, kalau misalkan Nuh Rasul pertama, berarti Idris setelah Nuh, karena Idris juga Rasul. Tapi jumhur ulama meletakkan Adam, kemudian Idris baru Nuh alaihissalam. Ya, tetapi ini perselisihan yang tidak memudaratkan maksudnya. Jadi tidak membahayakan akidah. Ini kan cuma sekedar perkara bukan yang usul yang memang kalau usulnya adalah kita meyakini bahwasanya Allah telah mengutus para nabi dan rasul yang membawa kebenaran. Itu jelas itu usulnya. Adapun yang mana rasul itu tidak masalah. Ini khilaf yang berkaitan dengan furu' cabangnya. Ya. Makanya diperselisihkan Idris dulu atau Nuh. Jumhur Idris. Sebagian ulama kontemporer mengatakan Nuh dulu baru Idris. Ya, bahkan Idris bagian dikatakan mungkin adalah bagian dari nabi-nabi Bani Israel karena penyebutannya adalah bersama dengan penyebutan nabi-nabi dari Bani Israel. Ya. Hah? Enggak, maksudnya ketika penyebutan nabi-nabi Bani Israel disebutkan pula Nabi Idris alaihissalam, siak susunan kalimat di dalam Al-Quran,
Nabi Idris alaihissalam disebutkan bersamaan dengan penyebutan nabi-nabi Bani Israel. Berarti ini isyarat kalau Idris barangkali termasuk bagian dari Nabi Bani Israel. Atau adapun pendapat jumhur ulama, Idris lebih dulu, ya, Idris lebih dulu daripada Nuh alaihissalam. Ya, isyarat saja, bukan dalil yang tegas. Karena penyebutannya bersamaan dengan penyebutan nabi-nabi Bani Israel. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau tegas mengatakan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Berarti Idris setelah Nuh alaihissalam. Menyelisih pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, ada lagi? Iya? Kurang jelas ya pertanyaannya? Oh, iya. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi, pertama, ketika menyikapi perintah dari Nabi SAW, menyikapi larangan, menyikapi perintah, tentu kita meyakini di dalam perintah ataupun larangan pasti ada hikmah. Nah, kita meyakini pasti ada hikmahnya. Tetapi apakah kita wajib mengetahui hikmahnya? Tentu tidak wajib. Ya. Tetapi pasti apa yang dilarang oleh Nabi SAW pasti ada keburukan di dalamnya. Ini yang paling penting. Apa yang diperintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya kita tidak mengetahui satupun hikmah dari perintah Allah dan Rasulnya kepada kita yang harus kita laksanakan, seandainya apa yang kita lakukan dari perintah-perintah tersebut, tidak satupun kita mengetahui hikmahnya, maka dengan melaksanakan perintah dan taat kepada perintah tersebut, itulah sebesar-besar hikmah. Ya gitu. Ada kalanya diketahui, larangan makan daging babi setelah diteliti berbahaya. Ada kalanya. Tapi misalkan, ya, mencium Hajar Aswad, kan kita tidak mengetahui hikmahnya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, wahai batu, saya tahu engkau hanyalah sebuah batu. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW mencium kamu, aku nggak mau mencium kamu. Ya, aku tidak mencium kamu. Kalau tidak melihat Nabi SAW, berarti hikmahnya apa? Ittiba, mengikuti Nabi SAW. Tahu hikmah atau enggak? Yang jelas Nabi memerintahkan, Nabi melarang, maka kita ya taati. Itu sebesar-besar hikmah. Tapi kalau tahu, neliti, alhamdulillah, ya kan? Di dalam misalkan gerakan sholat, ternyata misalkan diteliti gerakan ruku, sujud, itu bagus misalkan buat kesehatan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah apa? Pahala akhirat. Tapi misalkan tahu hikmah, alhamdulillah. Kalaupun tidak tahu hikmah, maka sebesar-besar hikmah adalah ketaatan itu sendiri. Kita bisa taat, itulah sebesar-besar hikmah. Ya, gitu. Jadi, sebagaimana tadi, daging keledai diharamkan, pasti ada hikmah yang besar di dalamnya. Ya. Misalkan mencuci, ya, bejana yang dijilat dengan yang dijilat anjing, ya, bejana yang dijilat anjing, tentu ada hikmahnya, ya, tentu ada hikmahnya. Seandainya tidak tahu hikmahnya, yang jelas Nabi memerintahkan ya kita cuci saja. Setelah diteliti ternyata apa? Ada bakteri misalkan, ya, di dalam liur anjing, itu kan hikmah. Tapi sebagian ulama tidak memandang hikmah itu. Maksudnya bukan hikmahnya yang menjadi tujuan, tapi ta'abudnya. Nabi memerintahkan 7 kali, maka cuci 7 kali. Ya gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Memelihara anjing dibahas, dirinci oleh para ulama. Kalau memelihara anjing dimasukkan ke dalam rumah, sepakat tidak boleh. Ya, di dalam rumah tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali untuk 3 hal, 3 hal diantaranya adalah pertama untuk berburu. Ya, berarti kalau berburu, menunggang anjing berarti boleh.
Yang kedua, menjaga tanaman. Ya. Yang ketiga, menjaga hewan ternak. Selain untuk hal tersebut, maka orang yang memeliharanya, misalkan untuk sekedar hobi, maka akan berkurang pahalanya setiap hari, ya, 2 kirot, 2 kirot, ya, 2 kirot atau 1 kirot. Itu kalau tidak ada tujuannya yang diizinkan oleh syariat. Kemudian dikiaskan kepada menjaga tanaman ataupun menjaga hewan ternak adalah menjaga rumah kalau memang dibutuhkan. Boleh tapi diletakkan di luar rumah, jangan di dalam. Ya. Pertama, kalau di dalam rumah, malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Ini malaikat rahmat tentunya, bukan malakul maut. Kalau malakul maut ya tetap aja masuk kan gitu. Malaikat rahmat maksudnya. Ya. Biar nggak ada malaikat maut masukin anjing gitu. Tetap aja kalau udah ajalnya malaikat maut tetap masuk. Malaikat rahmat maksudnya yang nggak mau masuk. Maka diletakkan di depan rumah, jangan masuk ke rumah. Itu kalau misalkan butuh untuk dijaga rumahnya ya agar aman misalkan dari maling dan yang semisalnya. Jadi tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah, di luar boleh kalau untuk jaga rumah. Gitu. Ya. Dan ini berkaitan dengan anjing itu banyak pembahasannya. Ya berburu dibolehkan. Dahulu para sahabat berburu dengan hewan buas, ada yang dengan anjing atau yang lainnya yang dilatih, yang jelas. Ya. Maka dikatakan ya mukallibin, hewan yang telah menganjing. Maksudnya apa? Hewan yang mempunyai tobiat seperti anjing. Misalkan burung yang dilatih, tobiatnya seperti anjing, bisa berburu, bisa digunakan untuk berburu atau hewan yang lainnya. Ya, umumnya kan anjing dilatih. Kalau anjing dilatih, ketika berburu, tentu ketika menggigit tidak akan dimakan sendiri, hanya dibunuh saja, diberikan kepada tuannya. Tapi anjing yang bodoh dimakan sendiri. Dan anjing yang cerdas, yang berilmu itu dihargai di dalam Islam. Buruannya halal. Ya, anjing saja yang berilmu dihargai, apalagi orang yang berilmu. Ini Islam. Ya, agama yang mulia, agama yang dibangun di atas ilmu. Maka Imam Ibnul Qayyim sangat bagus di dalam kitab beliau, Miftah dari Sa'adah. Ya, puluhan ya sisi keutamaan ilmu. 4 jilid hanya membahas ya keutamaan ilmu. Di antaranya dimulai dengan pembahasan tentang anjing yang berilmu. Anjing yang berilmu dihargai, ya, apalagi orang yang berilmu. Ya, demikianlah. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.